Bab 821. Saat itu, cuaca masih cukup hangat. Sambil mengemudi, Direktur Ba menjelaskan beberapa detail kasus pembunuhan itu kepada Zhao Yu. Ia kemudian melanjutkan, awalnya, unit 110 menerima panggilan telepon dari informan, yang mengatakan bahwa pembunuhan mungkin telah terjadi di lingkungan Royal Tomb. Polisi mengira itu adalah keadaan darurat, jadi mereka meminta polisi kriminal untuk segera memeriksanya. Namun, karena Big Tooth minum terlalu banyak malam sebelumnya, ia meminta saya menggantikannya. Jadi, saya pergi bersama polisi ke tempat kejadian perkara menggantikannya. Wakil Kepala Biro Zhang segera menimpali dan menjelaskan, ya, itu situasi yang umum di sini. Karena kami benar-benar kekurangan tenaga kerja, Direktur Logistik seringkali harus menggantikan dan mengerjakan beberapa tugas lain. Namun, Direktur Ba kami bukanlah seorang amatir, karena ia dulunya adalah anggota kepolisian kriminal. Direktur Ba menganggukkan kepalanya sebagai ucapan terima kasih atas pengakuan itu, lalu melanjutkan, informan itu adalah saudara laki-laki almarhum. Namanya Zhang Jingfeng. Ketika kami tiba, dia sudah melompati tembok dan membuka gerbang besi yang menuju ke rumah Han Kuan untuk kami. Namun, karena pintu depan terkunci, dia tidak bisa masuk ke dalam rumah. Direktur Ba kemudian berkata, ketika kami bertanya kepadanya mengapa dia menelepon polisi, dia berkata bahwa dia baru saja menerima panggilan telepon dari saudara perempuannya, tetapi ketika dia mengangkat telepon, tidak ada seorang pun yang berbicara di ujung telepon. Awalnya, dia mengira saudara perempuannya tidak sengaja meneleponnya, jadi dia menutup telepon. Tetapi kemudian, dia melihat bahwa Zhang Jingru juga telah mengiriminya gambar di WeChat, yang merupakan gambar lengan yang berdarah. Sutradara Ba melanjutkan, suaranya semakin tinggi karena kegembiraan. Saat mengenali gelang di lengan itu, Zhang Jingfeng mengira itu adalah pergelangan tangan saudara perempuannya di gambar itu. Jadi, dia bergegas melaporkan masalah itu ke polisi. Dia kemudian bergegas ke kediaman saudara perempuannya dan menemui polisi di sana. Direktur Ba menggelengkan kepalanya, lalu berkata, saat itu, kami mengikuti Zhang Jingfeng untuk mengetuk pintu dan jendela, tetapi tidak ada jawaban. Jadi, petugas polisi Xiao Fengzi menginjak bahuku, naik ke ambang jendela, dan melihat ke dalam. Karena cukup gelap, dia hanya bisa melihat ada dua orang di tempat tidur, tetapi mereka tidak bergerak sama sekali. Saat ini, kami menyadari ada sesuatu yang sangat salah, jadi kami mengambil kapak dan mendobrak pintu. Novel B. Jen.com. Direktur Ba melanjutkan dengan gugup, ketika kami bergegas masuk, kami melihat banyak darah di tempat tidur. Karena Han Kuan dan Zhang Jingru sama-sama terbaring bersimbah darah, kami pikir mereka berdua sudah meninggal pada awalnya. Kami segera menemukan bahwa Han Kuan hanya tertidur, dan tidak ada luka di tubuhnya. Namun, dia memegang pisau buah di tangannya. Kelihatannya dia telah memotong pergelangan tangan istrinya. Direktur Ba berhenti sejenak untuk menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, pemandangan itu cukup menakutkan. Kami segera memanggil ambulans dan melaporkannya kepada pimpinan kami. Kakak korban, Zhang Jingfeng, sangat putus asa. Ia bergegas menghampiri Zhang Jingru dan mengguncangnya, tetapi Zhang Jingru sudah kehilangan banyak darah sehingga ia sudah tidak bernyawa. Direktur Ba menggelengkan kepalanya dengan sedih, lalu berkata, kami bahkan mencoba membangunkan Han Kuan, tetapi tidak mendapat respons sama sekali. Saat itu, kami sangat yakin bahwa Han Kuan telah membunuh istrinya, lalu mungkin bunuh diri dengan racun atau pil tidur. Jadi, alih-alih menunggu ambulans tiba, kami memasukkan Han Kuan ke dalam mobil polisi dan membawanya ke rumah sakit. Direktur Ba kemudian berkata, kami benar-benar terkejut dengan TKP. Karena tergesa-gesa menangani Han Kuan, kami tidak terlalu memperhatikan pengamanan barang bukti di TKP, yang membuat kami kesulitan di kemudian hari. Pada titik ini, Miao Ying tidak dapat menahan diri untuk tidak menyela, berkata dengan tidak senang, kalian sungguh tidak profesional karena memberi kami laporan yang sangat terbatas sebelumnya. Tidak heran Han Kuan bersikeras bahwa dia tidak bersalah. Wu Xiumin kemudian menoleh ke Direktur Ba dan berkata, ya, pasti ada hal lain yang bisa kita temukan jika kita memiliki akses ke panggilan telepon dan pesan WeChat itu. Jadi, di mana mereka?
Apakah mereka tersimpan dalam sistem data polisi kriminal? Ponsel Zhang Jingfeng seharusnya dibawa ke Departemen Bukti, kata Direktur Ba. Saya akan meminta seseorang untuk mengeluarkannya. Wakil Kepala Biro Zhang segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Hei, coba lihat, Zhang Jingfeng yang lain, gumam Zhao Yu. Ternyata adik laki-laki almarhum memiliki nama yang sama dengan Zhang Jingfeng dari Kinsan, tetapi karakter tengahnya hanya sama dalam pengucapannya. Apakah Anda menemukan ponsel korban di tempat kejadian? Miao Ying bertanya kepada Direktur Ba. Ya, benda itu juga ada di tempat tidur, di antara kedua pasangan, jawab Direktur Ba. Kami mengonfirmasi bahwa panggilan telepon ke Zhang Jingfeng dan foto lengan berdarah itu dikirim dari ponsel itu. Kami juga tahu bahwa lengan dalam foto itu memang milik Zhang Jingru. Wah, baiklah. Aku mulai mengerti mengapa polisi bersikeras bahwa Han Kuan adalah pembunuhnya. Setidaknya di permukaan, itu benar-benar tampak seperti pembunuhan dan bunuh diri. Kata Zheng Ke sambil berpikir. Tidak, setidaknya dari sudut pandang psikologis, itu akan sangat tidak masuk akal. Kata Wu Xiumin. Jika Han Kuan bertekad untuk mati, tidak akan ada alasan baginya untuk menolak mengaku bersalah. Saya setuju, kata Miao Ying. Lagi pula, jika dia memang ingin mati, mengapa dia tidak memotong pergelangan tangannya saja? Mengapa harus minum pil tidur, yang jelas-jelas bukan cara yang tepat untuk bunuh diri? Direktur Ba tidak tahu harus menjawab apa kepada wanita-wanita itu, jadi dia hanya melanjutkan laporannya tentang fakta-fakta kasus sejauh ini. Setelah kami memastikan bahwa sidik jari di ponsel itu hanya milik Han Kuan dan Zhang Jingru, kami kemudian berkonsultasi dengan dokter kepercayaan, yang meyakinkan kami bahwa dosis obat tidur di tubuh Han Kuan tidak cukup untuk menyebabkan kematiannya. Oh, Wu Xiumin mengangguk. Kalau begitu, itu berarti Han Kuan tidak ingin mati, atau orang lain tidak menginginkannya mati. Wakil Kepala Biro Zhang mengangguk, lalu berkata, oh, saya ingat kami juga pernah mendatangkan seorang psikiater profesional untuk memeriksa Han Kuan. Meskipun dia sangat sedih dengan kematian istrinya, disimpulkan bahwa dia tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit mental apapun. Wah, kasus ini makin lama makin menarik. Seru Zhao Yu. Kasus ini tampaknya penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Aku tak sabar bertemu penulis hebat ini. Pada saat ini, ponsel Wakil Kepala Biro Zhang berdering. Setelah dia menjawabnya dan mendengarkan orang di ujung telepon, wajahnya sedikit berubah. Dia kemudian berkata kepada Zhao Yu dan yang lainnya, penyidik, polisi kriminal baru saja menelepon untuk memberitahu saya bahwa mereka baru saja memastikan bahwa kematian di lingkungan Xianghe memang pembunuhan. Menurut perkiraan awal mereka, korban tersengat listrik dan telah meninggal selama lebih dari 1,5 bulan. Setelah mendengar berita ini, Zhao Yu dan yang lainnya merasa bahwa kasusnya menjadi jauh lebih rumit. Bab 822. Tempat di mana Han Kuan ditahan adalah satu-satunya pusat penahanan di Kota Emas. Pusat penahanan itu sudah tua dan kumuh. Karena dinding luarnya dicat dengan cat biru, seperti rumah bordil pada zaman dahulu, penduduk setempat menyebutnya rumah bordil. Mengenai ukuran dan pengelolaannya, tempat ini jauh lebih buruk daripada pusat penahanan distrik di Kinsan. Zhao Yu bahkan khawatir, jika ada lebih banyak penjahat di masa mendatang, tempat ini mungkin tidak cukup untuk menampung mereka semua. Setelah diberitahu tentang situasi tersebut sebelum kedatangan mereka, para penjaga penjara telah membawa Han Kuan ke ruang interogasi saat Zhao Yu dan yang lainnya tiba di sana. Seperti yang dikatakan Wakil Kepala Biro Zhang, saat itu baru lewat pukul 4 sore, tetapi langit sudah mulai gelap. Karena keterbatasan ruang di ruang interogasi, hanya Zhao Yu, Miao Ying, Wu Xiumin dan Wakil Kepala Biro Zhang yang memasuki ruang interogasi. Yang lainnya pergi ke ruang observasi di sebelahnya. Oh, petugas Zhao, aku tidak menyangka kau benar-benar akan datang. Tepat saat Zhao Yu masuk, Han Kuan mengenalinya dan memanggilnya dengan gembira. Sekarang, akhirnya aku akan diselamatkan. Han Kuan merasa sangat lega, ia mulai menangis terseduh-seduh. Ia kemudian mulai bergumam hampir tidak jelas, tampaknya berbicara kepada arwah mendiang istrinya, sayang, kau dapat beristirahat dengan tenang sekarang. Petugas polisi terkenal Zhao telah datang,
dan ia pasti akan menemukan pembunuh yang sebenarnya. Mendengar ini, Zhao Yu agak tersentuh. Dia tidak menyangka bahwa dia telah menjadi begitu terkenal. Han Kuan kemudian menoleh ke Zhao Yu dan berkata, "Aku sering mendengar namamu beberapa tahun terakhir ini." Kata Han Kuan, "Sebelum kasus mayat wanita tanpa kepala, aku sudah memperhatikan pekerjaanmu. Menurutku, kau adalah orang paling berbakat di seluruh pasukan investigasi kriminal." Han Kuan semakin bersemangat saat dia terus menyanjung Zhao Yu. "Aku bahkan berpikir untuk menambahkan beberapa kasusmu ke novelku sebagai alur cerita sampingan." Zhao Yu senang mendengar kata-katanya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Meskipun apa yang kamu katakan itu benar, sebaiknya kamu tidak mengatakan hal-hal seperti itu di depan banyak orang. Lagi pula, mereka mungkin akan cemburu." Haha. Miao Ying tidak tahan dengan Zhao Yu saat ini. Jadi, dia berpura-pura batuk beberapa kali sebagai peringatan kepada Han Kuan sebelum berkata, "Han Kuan, sudah larut malam. Jika kamu benar-benar ingin kami membantumu, kamu harus langsung ke intinya." "Oh, ya." Han Kuan tampak berat hati saat memohon kepada Zhao Yu, "Petugas Zhao, tolonglah aku. Aku benar-benar tidak bersalah. Jelas ada yang menjebakku. Tenang saja, jika kamu dituduh secara salah, aku pasti akan membuktikan bahwa kamu tidak bersalah." Zhao Yu menarik kursi ke arah Han Kuan dan duduk di depannya sebelum dia menambahkan, "Tapi, sebelum aku memutuskan apakah aku akan membantumu atau tidak, kamu harus memberitahuku tentang pembunuh berantai itu terlebih dahulu." Han Kuan mengangguk, lalu berkata, "Petugas Zhao, ada pembunuh berantai di luar sana, dan dia membunuh orang sesuai dengan alur novel yang saya tulis beberapa tahun lalu. Jika Anda membantu saya membersihkan nama baik saya pasti akan membantu Anda menemukan pembunuh yang sebenarnya." Zhao Yu lalu bertanya, "Apakah ada hal lainnya? Apa lagi yang bisa terjadi?" Tanya Han Kuan, jelas sudah menceritakan semua yang diketahuinya. Zhao Yu menghela napas, lalu tersenyum dan bertanya, "Wah, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa memaksaku untuk membuat kesepakatan denganmu?" Han Kuan masih tidak bisa memahami maksudnya, namun keringat dingin mulai terkumpul di dahinya saat dia bertanya, "Apa sebenarnya maksudmu? Kau harus tahu bahwa aku datang ke sini hanya untuk menyelidiki kasus ini, bukan untuk berbisnis denganmu." Kata Zhao Yu, "Kau telah menulis begitu banyak cerita kriminal, kau tampaknya berpikir bahwa kau sekarang mampu bekerja dengan polisi sebagai semacam ahli. Namun, kau sebenarnya hanya mencoba memaksa mereka agar mengizinkanmu masuk ke peran ini. Seingatku, mengancam polisi adalah kejahatan serius." Aku tidak bermaksud melakukan itu. Aku hanya ingin membersihkan namaku." Kata Han Kuan, jelas-jelas ketakutan. Zhao Yu kemudian berkata, "Aku tidak suka bertele-tele. Aku akan memberimu waktu 10 detik untuk memberitahuku tentang pembunuh berantai itu. Lalu aku akan mengabaikan fakta bahwa kau mencoba memanipulasi polisi. Jika kau tidak memberitahuku, aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu sekarang juga dan membiarkanmu membusuk di sini." Han Kuan masih bingung dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Zhao Yu tidak memberinya waktu untuk berpikir sebelum dia memulai hitungan mundur. 1, 2, 3. Ketika mencapai angka 10, dia menghantamkan tinjunya ke meja dan berteriak, "Oke, waktunya habis. Selamat. Selain pembunuhan, kamu juga akan didakwa dengan tuduhan mengancam polisi, membuat pernyataan palsu, dan mengganggu penyelidikan yang sedang berlangsung. Aku sudah selesai denganmu sekarang, No.Vel.B.In.Com." Mendengar ini, Han Kuan berkata dengan panik, "Petugas Zhao, aku akan memberitahumu apapun yang ingin kau katakan sekarang. Kau tidak boleh meninggalkanku. Semua yang kukatakan itu benar." Wah, tepat saat Han Kuan selesai memohon, Zhao Yu langsung menghampirinya dan menamparkan wajahnya. Han Kuan terkejut, dan langsung memuntahkan darah. Miao Ying dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Zhao Yu memukulnya. Han Kuan tertegun, dan tak lama kemudian, air mata memenuhi matanya. Zhao Yu kemudian berkata, "Aku memukulmu karena aku merasa perlu memberimu pelajaran. Ingat, kamu harus menjadi orang yang jujur di masa depan." Mendengar ini,
Miao Ying dan yang lainnya hampir jatuh ke tanah. Aku salah. Han Kuan menutupi wajahnya. Aku bingung karena aku ingin sekali mengakui ketidakbersalahanku. Kau benar. Kejujuran adalah satu-satunya jalan. Aku akan memberitahumu semua yang ingin kau ketahui. Pembunuh berantai itu seharusnya ada di Kota Emas. Jika tebakanku benar, dia seharusnya sudah membunuh 3 orang sekarang. Tidak, seharusnya 4, setidaknya menurut alur waktu novelku. Melihat bahwa Han Kuan akhirnya memberikan Zhao Yu informasi yang dicarinya, Miao Ying dan yang lainnya merasa lega dan duduk sekali lagi. Han Kuan kemudian berkata, judul novel saya awalnya adalah 11 Ways to Kill Yourself, tetapi kemudian diubah menjadi 11 Kills. Saya menulisnya tidak lama setelah saya lulus SMA. Saya menulis cerita itu di buku catatan dengan pulpen. Karena keterampilan menulis saya belum matang saat itu, novel itu tidak diterbitkan. Bahkan, saya tidak mengizinkan siapapun membacanya, tetapi menyimpannya di loker saya sepanjang waktu. Dia menggelengkan kepalanya, lalu mengakui, cerita ini sebenarnya agak menyebalkan. Ceritanya tentang seorang gadis yang melompat dari gedung karena situasi yang berhubungan dengan kekerasan di sekolah. Beberapa tahun kemudian, ayah gadis itu ingin membalas dendam atas putrinya, jadi dia membunuh semua orang yang menindasnya satu persatu, menggunakan 11 cara berbeda untuk menyamarkan TKP sebagai bunuh diri. Mungkin sekitar setengah tahun yang lalu, saya menemukan bahwa seseorang telah mulai membunuh orang dengan cara yang persis seperti yang saya gambarkan dalam buku saya. Bab 823. Anda bukan polisi, jadi Anda tidak mungkin melihat tempat kejadian perkara, kata Zhao Yu. Dia kemudian bertanya, jadi, mengapa Anda begitu yakin bahwa pria itu membunuh orang-orang sesuai dengan novel Anda? Han Kuan menarik napas dalam-dalam dan berhenti sejenak untuk menata pikirannya sebelum berkata, pada awal Agustus tahun lalu, polisi menemukan mayat di sebuah bangunan terbengkalai di dekat pasar material bangunan Dongshan di Kota Emas. Pada saat mayat ditemukan, korban telah meninggal selama lebih dari setengah bulan. Polisi memastikan bahwa pembunuhnya memotong pergelangan tangan korban. Setelah kelompok itu mendengar bahwa ada korban lain, yang juga dibunuh dengan cara digorok pergelangan tangannya, suasana menjadi cukup tegang. Jelas, karena kasus Han Kuan, metode pembunuhan ini telah menjadi topik yang cukup sensitif. Karena mayatnya sudah sangat membusuk, polisi tidak menemukan petunjuk yang dapat membantu memecahkan kasus pembunuhan itu. Jadi, kasus itu dianggap sebagai kasus yang sudah lama tidak terungkap dan ditutup tanpa pernah terungkap kebenarannya. Ketika berbicara, Han Kuan menatap wakil kepala Biro Zhang, dan matanya jelas menunjukkan ketidakpuasan dan penghinaannya. Han Kuan kemudian menambahkan, karena saya seorang penulis fiksi kriminal, saya sangat tertarik dengan kasus-kasus seperti ini, jadi saya sebenarnya melakukan investigasi sendiri. Namun, tujuan utama saya melakukan itu saat itu adalah untuk mencari tahu apakah kasus itu benar-benar bunuh diri atau bukan. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya ke arah Zhao Yu sambil berkata, tentu saja, saya bukan detektif terkenal seperti petugas Zhao, jadi saya tidak dapat menemukan sesuatu yang pasti. Jadi, setelah beberapa saat, saya melupakan kasus itu begitu saja. Han Kuan mengerutkan kening, lalu berkata, namun, ketika hari libur hari nasional tiba, bunuh diri lainnya terjadi di Kota Emas. Sebuah laporan berita terkini mengatakan bahwa seseorang gantung diri di sebuah bangunan perumahan yang belum selesai di lingkungan Qiaobei. Dia mendesah. Setelah mendengar berita itu, saya benar-benar terkejut. Saya samar-samar teringat alur cerita dalam buku saya, dan itulah pertama kalinya saya juga menghubungkan bunuh diri pertama dengan buku saya. Saya akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Han Kuan kemudian berkata, dalam 11 Kills, untuk membalaskan dendam atas kematian putrinya, sang tokoh utama membunuh korban pertama dengan menggorok pergelangan tangannya, lalu merusak TKP agar terlihat seperti bunuh diri. Dan, korban kedua dalam buku saya juga digantung. Saya ingat dengan jelas bahwa lokasi itu juga berada di sebuah bangunan tempat tinggal yang belum selesai, persis seperti yang digambarkan dalam laporan berita. Saat mereka mendengarkan Han Kuan, yang lainnya terdiam. Zhao Yu mengerjap ke arah ruang interogasi,
memberi isyarat kepada Zheng Ke untuk memeriksa dua kasus yang baru saja disebutkan Han Kuan. Ketika saya menyadari ada yang tidak beres, saya bergegas ke ruang bawah tanah untuk mencari buku catatan itu seperti orang gila. Kata Han Kuan, suaranya menunjukkan kesedihannya. Namun, meskipun saya membalik-balik ruang bawah tanah, saya tidak dapat menemukan buku catatan saya, maupun naskah-naskah saya sebelumnya. Naskah-naskah saya disimpan dalam sebuah karton, dan karton itu hilang. Wajah Han Kuan menunjukkan ekspresi putus asa yang mendalam. Saat itu, saya benar-benar ingin melaporkan temuan saya ke polisi. Namun, ketika saya tenang, saya menyadari bahwa karena buku saya ditulis begitu lama, saya telah melupakan banyak detail yang ada dalam alur cerita. Bahkan, saya hanya dapat mengingat kerangka umumnya. Dia menggelengkan kepalanya, lalu menambahkan, lagi pula, saat saya menulis 11 skills, saya masih sangat muda dan harus belajar banyak tentang cara menulis buku yang bagus. Jadi, alur ceritanya penuh dengan celah. Dalam pikiran saya, itu berarti, jika seseorang benar-benar membunuh orang sesuai alur buku, polisi pasti sudah menemukan pembunuhnya. Han Kuan mengangkat bahunya sambil berkata, karena kedua kasus itu akhirnya diklasifikasikan sebagai bunuh diri, kupikir itu mungkin tidak seburuk yang kuduga sebelumnya. Han Kuan menggelengkan kepalanya dan menyeringai pahit. Tapi kemudian, istriku terbunuh. Aku benar-benar tidak bersalah. Pada titik ini, Han Kuan begitu bersemangat secara emosional sehingga ia harus berhenti sejenak untuk menenangkan dirinya. Ia kemudian melanjutkan dengan berkata, kemudian, saya dituduh secara salah atas pembunuhannya dan dijebloskan ke penjara. Setelah itu, tepatnya 2 minggu yang lalu, saya membaca di koran bahwa seseorang telah menemukan mayat seorang pria beku di sebuah bangunan pabrik yang terbengkalai. Han Kuan melanjutkan dengan mata terbelalak, artikel itu juga mengatakan bahwa polisi telah mendeteksi sejumlah besar alkohol di tubuh korban, yang membuktikan bahwa korban cukup mabuk sebelum kematiannya. Oleh karena itu, polisi menduga bahwa itu adalah kematian yang tidak disengaja. Dia menggelengkan kepalanya, lalu menambahkan, hari-hari itu kebetulan adalah hari terdingin yang pernah dialami Kota Emas selama bertahun-tahun. Kalau begitu, siapapun yang tidur di luar akan membeku menjadi manusia es. Han Kuan kemudian berkata dengan ekspresi serius, tapi, itu tidak penting. Yang penting adalah korban keempat dalam bukuku juga meninggal dengan cara yang sama. Alkohol, pabrik yang terbengkalai, flu yang parah, semuanya sama saja. Mendengar ini, orang-orang akhirnya menyadari bahwa apa yang dikatakan Han Kuan tentang bukunya tampaknya benar. Tunggu sebentar, Zhao Yu teringat sesuatu, jadi dia bertanya, kamu bilang di bukumu korban keempat mati beku. Jadi, sepertinya, harus ada korban ketiga, kan? Ya, meskipun aku tidak dapat mengingat detail pasti dari alur cerita bukuku, urutan kematian masih jelas dalam ingatanku. Kata Han Kuan. Ada yang diiris pergelangan tangannya, digantung, disetrum, tubuhnya dibekukan, tenggelam, dan... Jadi, korban ketiga seharusnya meninggal karena sengatan listrik. Zhao Yu memotongnya dan bertanya. Ya, Han Kuan membenarkan. Setidaknya, dalam novelku, korban ketiga meninggal setelah tersengat listrik. Lalu, korban keempat dalam bukuku mati beku. Mungkin pembunuhnya salah membaca perintah. Tunggu. Zhao Yu memotongnya lagi, lalu menghitung dengan jarinya. Dia kemudian menoleh ke wakil kepala biro Zhang dan bertanya, Kepala Zhang, apa yang Anda tunggu? Hubungi polisi kriminal dan tanyakan kepada mereka. Tanya apa pada mereka? Wakil kepala biro Zhang kebingungan dan tidak mengikuti alur pikiran Zhao Yu. Namun, Miao Ying mengerti maksudnya, jadi dia segera menjelaskan, baiklah. Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda menerima laporan hari ini bahwa seorang pria ditemukan tewas, dan dia telah meninggal selama lebih dari sebulan. Selain itu, dia ditemukan di daerah permukiman di bagian selatan Kota Emas. Jadi, tanyakan kepada orang Anda bagaimana tepatnya pria itu meninggal. Oh, wajah wakil kepala biro Zhang langsung memucat, karena dia baru menyadari bahwa ini mungkin kasus yang sangat besar. Namun, sebelum dia sempat menelepon, pintu ruang interogasi didorong terbuka.
Direktur Ba bergegas masuk dan berkata, tidak perlu menelepon, karena saya baru saja menerima berita bahwa petugas forensik telah memastikan bahwa korban yang ditemukan di lingkungan Xianghe meninggal karena sengatan listrik. Bab 824. Bagaimana ini mungkin? Setelah mendengar berita dari Direktur Ba, Wakil Direktur Biro Zhang ambruk di atas meja. Karena dia adalah Wakil Direktur Biro Kota Emas, yang bertanggung jawab atas semua penyelidikan kriminal, dia tidak mungkin bisa tetap tenang dalam menghadapi kasus sebesar itu. Terlebih lagi, jika pernyataan Han Kuan memang benar, itu berarti polisi telah melakukan banyak kesalahan dalam menangani 3 kasus sebelumnya. Untuk ini, dia pasti akan menanggung beban kesalahan. Miao Ying merasa bahwa orang terpintar di kantor polisi emas adalah direktur logistik, jadi dia bertanya langsung kepadanya, Direktur Ba, Anda mendengar apa yang saya katakan tadi? Jadi katakan kepada saya, selain mayat yang baru ditemukan ini, di mana mayat korban lainnya ditemukan? Direktur Ba dengan menyesal menjawabnya, saya baru saja memeriksa, dan semuanya sudah dikremasi. Miao Ying menggelengkan kepalanya, jelas tidak puas dengan kinerja kepolisian Kota Emas. Namun, Zhao Yu tampak tenang. Dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk menyalahkan siapapun, karena menemukan lebih banyak petunjuk adalah hal yang paling mendesak. Jadi, dia melambaikan tangan kepada Direktur Ba, memberi isyarat agar dia meninggalkan ruang interogasi. Han Kuan tampak sedih saat berkata, sepertinya aku benar. Aku masih samar-samar mengingat bahwa, dalam novel, pembunuhnya membunuh sekitar 1 orang setiap bulan. Setiap pembunuhan direncanakan dengan cermat, dan pembunuhnya selalu membuat tempat kejadian pembunuhan tampak seperti bunuh diri. Han Kuan kemudian ragu-ragu sebelum berkata, karena orang yang dibekukan sampai mati itu ditemukan belum lama ini, kita dapat berasumsi bahwa pembunuhnya tidak akan menyerang lagi selama sekitar 1 bulan. Itulah sebabnya saya ingin meminta petugas Zhao untuk membantu saya membersihkan nama baik saya selama ini. Dia kemudian melanjutkan, dengan jelas putus asa, saya tahu ini salah saya karena tidak melaporkan semua ini lebih awal, tetapi percayalah, saya tidak sepenuhnya yakin bahwa saya benar sampai mayat beku itu muncul. Han Kuan kemudian memohon, petugas Zhao, Anda dapat yakin bahwa, meskipun naskah asli novel saya hilang, saya masih dapat mengingat sebagian besar alur ceritanya. Itu berarti saya dapat membantu Anda menemukan pembunuhnya. Zhao Yu tetap diam sambil menganalisis kasus itu dengan saksama. Menurutnya, Han Kuan benar-benar tidak berbohong. Tampaknya pembunuh berantai yang membunuh orang sesuai dengan alur novelnya benar-benar ada. Dengan kata lain, mereka harus menyelidiki 2 kasus sekaligus di Kota Emas. Kasus pertama adalah kasus istri Han Kuan, dan kasus kedua adalah kasus pembunuhan fiktif yang terkait dengan plot dalam 11 Kills. Zhao Yu bertanya-tanya, selain alur cerita novel, apakah kedua kasus itu memiliki hubungan lain? Setelah memikirkan hal ini, Zhao Yu bertanya, Han Kuan, apakah kamu pernah berpikir bahwa kematian istrimu juga dapat dikaitkan dengan novelmu? Apakah ada alur cerita yang serupa dalam bukumu? Tidak, kata Han Kuan tegas. Sejak aku dijebloskan ke penjara, aku terus-menerus menganalisis kasus istriku. Aku belum pernah menulis cerita seperti ini sebelumnya. Lagi pula, aku bukanlah orang yang suka bersosialisasi, dan karena aku jarang berinteraksi dengan orang lain, aku tidak bisa membayangkan bahwa aku telah menyinggung siapapun. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang akan menjebakku. Itu tidak masuk akal. Mengapa orang ini tega membunuh istriku? Jadi, maksudmu kau pikir kematian istrimu tidak ada hubungannya dengan pembunuh berantai itu? Zhao Yu meminta klarifikasi. Yah, sulit untuk mengatakannya. Han Kuan mengerutkan kening. Hanya Tuhan yang tahu siapa pembunuh berantai itu. Dia pasti orang gila. Jadi, mungkin dia juga membunuh istriku. Oh, jadi, kau pikir kedua kasus itu adalah hasil kerja seorang pembunuh? Tanya Miao Ying. Jadi, jika kita menangkap pembunuh berantai itu, maka kau pikir kita bisa membuktikan bahwa kau tidak bersalah? Ya, setidaknya, itu mungkin. Han Kuan tampak tidak yakin. Lalu, mengapa kau tidak memberitahu polisi tentang ini lebih awal? Wu Xiumin menyilangkan lengannya dan mengejeknya. Itu tidak cerdas. Baiklah,
ceritakan padaku bagaimana kau bisa kehilangan naskah buku itu lagi, kata Zhao Yu. Lagi pula, jika kita bisa mencari tahu siapa yang mengambil buku itu, kasusnya akan terpecahkan. Ya, Han Kuan setuju. Orang tuaku menyimpan semua naskahku di flat mereka dalam sebuah kotak kecil. Kotak itu sudah berada di ruang bawah tanah mereka selama bertahun-tahun, dan tak seorang pun pernah benar-benar memperhatikannya. Han Kuan melanjutkan, jadi, aku benar-benar tidak tahu kapan tepatnya 11 skills hilang. Belum lama ini, ketika aku pertama kali menemukan kotak itu hilang, aku bertanya kepada orang tuaku tentang hal itu. Namun, mereka tidak tahu bahwa kotak itu telah diambil. Yah, terkadang, terutama saat orang sudah tua, mereka mulai melupakan banyak hal. Mungkinkah mereka salah mengira kotak itu sebagai sampah? Tanya Zhao Yu. Tidak. Han Kuan berkata dengan yakin, ibu saya orang yang sangat berhati-hati. Selain itu, dia sangat berhati-hati dengan barang-barang saya. Dia juga tidak pernah membuat kesalahan. Meskipun ayah saya sedikit ceroboh, dia tidak pernah berurusan dengan hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga. Jadi, itu bukan mereka. Jadi, mungkinkah itu dicuri oleh seseorang? Zhao Yu bertanya lagi, No, Vel B, C. Han Kuan tampaknya masih merasa sulit mempercayainya. Aku masih tidak mengerti, mengapa seseorang mencuri naskah-naskahku. Naskah-naskah itu tidak bernilai apa-apa, karena jika bernilai, aku tentu tidak akan meninggalkannya di ruang bawah tanah rumah orang tuaku. Ini semua aneh sekali, kata Zhao Yu. Bisakah Anda setidaknya memberi saya perkiraan kasar tentang waktu hilangnya naskah Anda? Yah, itu mungkin sulit, karena orang tuaku sudah tinggal di gedung itu selama puluhan tahun. Kata Han Kuan, naskah-naskah itu sudah ada di ruang bawah tanah mereka sejak aku dan istriku menikah. Kalau begitu, Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, kita mungkin harus mengesampingkan petunjuk itu untuk saat ini dan mencoba memecahkan kasus ini dari sudut pandang yang berbeda. Setelah itu, Zhao Yu menoleh ke Wu Xiumin dan berkata, Xiumin, suruh dia menuliskan semua yang dia ingat tentang alur cerita novelnya. Semakin rinci semakin baik. Wu Xiumin mengangguk dan setuju. Zhao Yu kemudian menjentikkan jarinya dan menatap Miao Ying sebelum mereka berdua segera berbalik dan berjalan keluar dari ruang interogasi bersama. Wakil Kepala Biro Zhang segera bergegas keluar untuk mengikuti mereka. Saat mereka berjalan, Zhao Yu berkata kepada Miao Ying sambil tertawa, Meo, kamu baru saja menjadi wakil ketua kelompok kami, dan kamu sudah menghadapi kasus yang sulit. Jadi, apa pendapatmu tentang semua ini? Sudah lama sekali aku tidak begitu bersemangat dengan sebuah kasus. Miao Ying tersenyum. Saat ini, naluriku mengatakan bahwa aku harus pergi ke kantor polisi Kota Emas untuk melihat mayat korban terakhir. Zhao Yu menertawakan keingintahuannya, lalu berkata, kau benar-benar perlu berpikir dua kali tentang strategi itu. Lagi pula, tidakkah kau pikir kasus Han Kuan lebih mendesak untuk dipecahkan saat ini? Oh, menurutmu begitu? Miao Ying tertawa. Sejujurnya, aku benar-benar merindukan masa lalu, saat kita saling berkompetisi di cabang Rongyang. Zhao Yu tertawa dan berkata, ya, tapi sayang sekali. Kamu belum pernah mengalahkanku sekalipun. Kau memang banyak bicara. Kalau begitu, Miao Ying mengulurkan jari telunjuknya dan mengarahkannya ke Zhao Yu sambil berkata, ayo bertanding lagi. Lagi pula, kesempatan untuk melakukannya tidak sering datang. Bagus. Zhao Yu menunjuk ke arahnya sambil berkata, aku akan membawa Wu Xiumin. Kau bisa membawa Ran Tao dan Cui Lisu. Zheng Ke harus mencari tempat untuk menyimpan peralatannya, sehingga kita bisa berbagi akses kepadanya dan temuannya. Dengan begitu, kita bisa berbagi sumber daya, tetapi kita tetap perlu memiliki pembagian kerja yang jelas. Bagaimana? Setuju. Mata Miao Ying berbinar penuh semangat saat dia mengulurkan kelingkingnya yang bengkok untuk membuat janji kelingking dengan Zhao Yu. Bab 825. Begitu hari mulai gelap, suhu di luar turun drastis. Meskipun ia duduk di dalam mobil dengan pemanas menyala kencang, Zhao Yu tetap merasa kedinginan. Dingin yang menusuk tulang membuat Zhao Yu merasa tertekan.
Meskipun Zhao Yu dan Miao Ying bertanggung jawab untuk menyelidiki dua kasus pembunuhan yang berbeda, apa yang mereka berdua cari pada dasarnya sama. Saat ini, Miao Ying perlu pergi ke kantor polisi Kota Emas untuk melihat jasad korban yang disetrum, sementara Zhao Yu juga perlu pergi ke kantor polisi untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan kasus Han Kuan, serta membangun kantor sementara mereka dengan Zheng Ke. Untuk menghindari perjalanan yang tidak perlu, Zhao Yu mengajukan permohonan izin ke kantor polisi dan disetujui untuk membawa tersangka Han Kuan ke kantor polisi guna membantu penyelidikan. Meskipun Wakil Kepala Biro Zhang tidak memiliki wewenang untuk menyetujui hal ini, ia telah membantu mereka untuk mendapatkan izin. Karena kekurangan personel yang parah di kantor polisi, beberapa penjaga penjara berpengalaman dari pusat penahanan harus membantu mereka mengawal Han Kuan. Untungnya, pusat penahanan dan kantor polisi Kota Emas berdekatan. Jadi, setelah meninggalkan Han Kuan, Zhao Yu mengendarai mobil van ke kantor polisi setempat dan tiba dalam waktu 5 menit. Kantor polisi setempat memang sudah tua dan kumuh. Kantor itu memiliki 3 lantai dan jauh lebih kecil daripada kantor polisi setempat di Qianshan. Untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada kelompok investigasi khusus, Wakil Kepala Biro Zhang, sesuai dengan instruksi pemimpinnya, telah mengosongkan kantor kepala biro untuk digunakan Zhao Yu. Selain itu, karena seriusnya kasus tersebut, mereka telah memanggil lebih banyak anggota staf untuk datang pada malam hari, setelah meminta bantuan dari berbagai kantor polisi. Meskipun lingkungan kerja secara keseluruhan sangat kurang, kantor kepala biro sebenarnya dalam kondisi cukup baik. Rumah itu luas, dan bahkan ada ruang kecil di sampingnya. Jadi, kapanpun seseorang merasa lelah, ia bisa masuk ke sana untuk beristirahat. Tentu saja, Wakil Kepala Biro Zhang juga telah memesankan hotel untuk mereka semua. Hotel itu berada persis di seberang jalan dari kantor polisi, yang membuatnya sangat nyaman, karena hanya perlu berjalan kaki sebentar. Untungnya, pemanas di kantor polisi cukup memadai, dan begitu mereka masuk ke dalam, Zhao Yu dan yang lainnya akhirnya bisa merasa hangat lagi. Direktur Ba, baru saja tiba, Zhao Yu menyapa Direktur Ba. Ia kemudian berkata, pertama-tama, saya perlu berbicara dengan semua petugas polisi yang berada di rumah Han Kuan pada malam pembunuhan itu, terutama mereka yang bertugas mengumpulkan bukti. Tolong bawa semua orang ini kepada saya, karena saya ingin menanyakan sesuatu kepada mereka. Jangan lupa panggil saudara korban, Zhang Jingfeng. Baiklah, Direktur Ba mengangguk, tetapi tampak bingung. Ia kemudian bertanya, jadi, bagaimana dengan kasus lainnya? Kasus itu sedang ditangani oleh yang lain. Kau hanya perlu melakukan apa yang kukatakan. Zhao Yu melambaikan tangannya, memberi isyarat untuk pergi. Pada saat itu, Direktur Ba bergegas keluar untuk mematuhi perintahnya. Setelah mereka membereskan kantor baru Zhao Yu, Zheng Ke mulai memasang peralatan yang diperlukan. Wu Xiumin kemudian pergi ke penjara di kantor polisi, di mana Han Kuan sedang menuliskan catatannya mengenai 11 skills. Zhao Yu mengikuti kebiasaannya dan menyiapkan beberapa papan tulis, lalu mulai menambahkan informasi kasus di setiap papan. Ia merasa bahwa hanya dengan melakukan ini ia dapat memilah pikirannya dengan jelas. Ketua tim, saya baru saja mendengar Wu Xiumin berbicara dengan Cui Lizu. Zheng Ke mengobrol dengan Zhao Yu saat ia sedang menyiapkan peralatan. Ia berkata bahwa, dari sudut pandangnya, pembunuh berantai itu pasti memiliki masalah psikologis yang serius. Zhao Yu menjawab tanpa ragu sambil menambahkan informasi di papan tulis. Pembunuh dan karakter dalam buku itu berbagi pengalaman yang sama. Karena masalah mental pembunuh berantai itu, entah bagaimana ia memiliki hubungan dengan karakter dalam buku itu, itulah sebabnya ia mulai melakukan pembunuhan sesuai dengan alur cerita. Zheng Ke mengangguk, Anda benar-benar ahli dalam hal ini, bos. Zheng Ke lalu berkata, karena ayah dalam buku itu membalaskan dendam putrinya, bisakah Miao Ying menemukan informasi berguna dengan memeriksa catatan bunuh diri sebelumnya di daerah tersebut? Tidak juga, karena kondisi kerja di sini benar-benar tidak memuaskan, kata Zhao Yu sambil menggelengkan kepalanya. Lagi pula, tidakkah kau mendengar apa yang dikatakan Direktur Utama? Kematian karena kecelakaan, bunuh diri, dan orang yang mati beku cukup banyak di sekitar sini. Selain itu,
naskah buku itu sudah lama hilang. Jika putri pembunuh itu bunuh diri, itu seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Singkatnya, tidak sesederhana itu. Zheng Ke kemudian berkata, oh, jadi kasusnya bahkan lebih sulit daripada kasus kita. Zhao Yu tertawa, lalu berkata, tidak juga. Sebenarnya, menurutku mereka seharusnya bisa memecahkan kasus mereka dengan menggunakan cara investigasi konvensional. Lagi pula, sudah ada 4 pembunuhan, jadi bagaimana mungkin si pembunuh tidak meninggalkan satu pun jejak di keempat pembunuhan itu. Ditambah lagi, Miao Ying sangat hebat. Dia seharusnya bisa memecahkan kasusnya sebelum kita bisa memecahkan kasus kita. Zheng Ke kemudian menunjuk ke papan tulis dan bertanya, jadi, kamu pikir akan lebih sulit untuk membuktikan ketidakbersalahan Han Kuan? Tepat sekali, karena masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa dia tidak bersalah, kata Zhao Yu sambil melihat papan tulis. Bagaimanapun, Han Kuan adalah penulis fiksi kriminal yang berbakat, jadi bukan tidak mungkin dia mengarang semua ini. Zheng Ke menggelengkan kepalanya, lalu berkata, tidak. Aku sudah membaca catatannya. Kepala Zhang benar. Psikiater telah memeriksa Han Kuan secara menyeluruh, menyatakan bahwa dia tidak memiliki masalah mental apapun. Dia menggelengkan kepalanya, lalu mengangkat bahu. Han Kuan hanyalah seorang penulis fiksi kriminal, sesederhana itu. Dan hal yang paling tidak masuk akal untuk dipertimbangkan tentang skenario itu adalah motifnya. Hampir semua orang yang mengenal pasangan itu mengatakan bahwa Han Kuan dan istrinya memiliki pernikahan yang sangat bahagia. Meskipun mereka tidak terlalu kaya, mereka menjalani kehidupan yang baik. Jadi, sama sekali tidak ada alasan baginya untuk membunuh istrinya. Zhao Yu segera mengingatkan Zheng Ke, kasus Pulau Yongjin baru saja ditutup. Apakah kamu melupakannya begitu cepat? Zheng Ke menggelengkan kepalanya, segera memahami apa yang dimaksud Zhao Yu. Zhao Yu berkata dengan sedih, kasus itu membuktikan. Kita mungkin melihat penampilan luar seseorang, tetapi tidak tahu kegelapan yang mengintai di dalam hatinya. Jadi, bagaimana jika Han Kuan juga seorang pembunuh tersembunyi? Kata-katamu membuatku takut. Zheng Ke menggelengkan kepalanya. Han Kuan sudah di penjara. Apalagi yang bisa dia lakukan? Pikirkanlah, jika polisi tidak dapat menemukan Han Kuan bersalah, Han Kuan akan dibebaskan, kata Zhao Yu. Lalu, apa yang akan terjadi? Oh, mata Zheng Ke membelalak lebar saat ia langsung memberikan jawaban yang benar, novel Han Kuan pasti akan menjadi hit besar. Lagi pula, seorang penulis fiksi kriminal, yang terlibat dalam kasus pembunuhan, kemudian mendapatkan kembali kebebasannya, pasti akan menjadi berita utama yang bagus. Zheng Ke tiba-tiba menggelengkan kepalanya, lalu berkata, tapi, ketua tim, agar menjadi terkenal, apakah dia benar-benar akan membunuh istri tercintanya? Aku merasa itu cukup sulit dipercaya. Terlebih lagi, itu adalah pertaruhan yang cukup besar. Apakah dia tidak takut menghancurkan masa depannya? Lagi pula, jika tidak ada yang bisa membuktikan ketidakbersalahannya, dia akan dipenjara selama sisa hidupnya. Zhao Yu kemudian bertanya, apakah kamu sudah membaca dengan saksama tentang latar belakang Han Kuan? Jika ya, tidakkah kamu merasa aneh bahwa pasangan itu berusia lebih dari 40 tahun, tetapi tidak pernah memiliki anak? Zheng Ke tidak pernah menyangka Zhao Yu akan membicarakan hal ini. Zhao Yu kemudian berkata, itu bisa jadi motif pembunuhan. Mungkin Han Kuan tidak tahan dengan kenyataan bahwa istrinya tidak memberinya keturunan, tetapi karena dia tidak dapat menemukan alasan resmi untuk menceraikan istrinya, dia melakukan segala cara untuk menyingkirkannya dengan cara ini. Zhao Yu melanjutkan dengan penuh semangat, kalau begitu, setelah namanya bersih, dia akan bisa menikahi wanita lain dan punya anak dengannya. Karena novelnya akan menjadi sensasi karena misteri pembunuhan yang melibatkannya, maka novelnya pasti akan laku keras. Dengan demikian, dia bisa mendapatkan ketenaran dan kekayaan pada akhirnya. Tidak mungkin. Zheng Ke terkejut dengan teori Zhao Yu. Dia benar-benar harus duduk di kursi sejenak dan menenangkan diri. Tepat ketika Zheng Ke mulai memeriksa informasi menurut teori baru Zhao Yu, Direktur Ba datang melaporkan bahwa saudara korban, Zhang Jingfeng, baru saja tiba. Bab 826.
Zhang Jingfeng di Kota Emas tidak ada hubungannya sama sekali dengan Zhang Jingfeng di Qinsan. Sesuai dengan namanya, Zhang Jingfeng ini tinggi dan ramping dan sebenarnya memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan sumur air. Jing berarti sumur dalam bahasa Mandarin. Terlebih lagi, ia memiliki gaya rambut yang aneh, yang tampak seperti karakter kartun. Itu benar-benar gaya yang sangat unik. Akan tetapi, orang ini berpakaian lusuh, dan bau badannya busuk, membuat orang-orang mencubit hidung mereka setiap kali dia berada di dekatnya. Setelah yang lain pergi, Zhao Yu dan Zhang Jingfeng masuk ke balik layar. Zhao Yu kemudian meminta Zhang Jingfeng untuk menceritakan kembali apa yang sebenarnya terjadi pada hari kejahatan itu. Malam itu, saya sedang bermain mahjong dengan teman-teman saya di Pengling, Zhang Jingfeng menjelaskan. Hari itu, saya beruntung. 6 kemenangan berturut-turut. Tepat saat kami memulai ronde ke-7, saudara perempuan saya menelepon saya. Zhang Jingfeng menggelengkan kepalanya saat mengingat kembali kenangan itu. Aku ingat saat itu sudah cukup larut, dan karena adikku tidak pernah meneleponku selarut itu, aku jadi khawatir padanya. Jadi, aku menjawabnya, tetapi yang ada hanya keheningan. Saat ia berbicara tentang momen ini, ia jelas merasa bersalah. Saat itu, suasananya cukup berisik. Saya mencoba beberapa kali untuk mendapat jawaban, tetapi akhirnya menutup telepon karena tidak berhasil. Kemudian, setelah menutup telepon, saya melihat bahwa saya melewatkan pesan WeChat dari saudara perempuan saya. Dia lalu menggelengkan kepala dan mendesah. Tapi, aku hampir memenangkan ronde ini. Jadi, aku tidak langsung melihatnya. Kemudian, ketika aku membaca pesan itu, aku melihat foto yang menakutkan itu. Saat itulah aku baru menyadari bahwa adikku mungkin dalam bahaya. Itu foto tangan kiri atau tangan kanan? Tanya Zhao Yu. Juga, bagaimana kau tahu kalau itu adalah adikmu? Zhang Jingfeng mengangkat kedua tangannya dan merenung sejenak sebelum menjawab dengan percaya diri, tangan kanan. Aku mengenali gelang di tangan kanan adikku. Selain itu, aku juga mengenali spray tempat tidurnya. Jadi aku tahu itu pasti dia, dan dia pasti ada di rumah, atau setidaknya di sanalah foto itu diambil. Zhao Yu mengerutkan kening. Jadi, ketika kamu melihat gambar itu, apakah kamu langsung pergi ke rumah kakakmu? Ya, kata Zhang Jingfeng. Sebenarnya, aku menelepon kakakku terlebih dahulu, tetapi dia tidak menjawab. Jadi, aku menelepon kakak iparku, tetapi dia juga tidak menjawab. Saat itulah aku bergegas ke rumah kakakku. Baiklah, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk sampai di sana? Tanya Zhao Yu. Pengling jauh, dan aku sedang mengendarai sepeda listrik. Karena tidak ada listrik, aku mengayuhnya cukup lama. Zhang Jingfeng berhenti sejenak untuk menghitung waktu. Ia kemudian mengenang, mungkin kurang dari 1 jam. Dalam perjalanan, semakin saya memikirkan segalanya, semakin saya merasa khawatir. Saya pikir saya mungkin tidak akan sampai di sana tepat waktu untuk menolongnya jika dia benar-benar dalam kesulitan. Jadi ketika saya sedang mengendarai sepeda, saya menelepon polisi. Namun, ketika saya tiba, polisi bahkan belum ada di sana. Zhang Jingfeng kemudian berkata dengan marah, dasar sampah. Aku khawatir mereka tidak akan menanggapiku dengan serius saat aku menelepon. Jadi aku bahkan memberitahu mereka bahwa seseorang telah terbunuh, dan mereka tetap tidak datang dengan cukup cepat. Dia jelas kesal saat menambahkan, bajingan-bajingan itu bahkan tidak datang sampai saya sudah memanjat tembok untuk masuk ke halaman. Saya melihat mereka datang dan membukakan gerbang untuk mereka, dan orang-orang idiot itu benar-benar mengira saya pencuri. Zhang Jingfeng menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan marah, setelah aku mencoba menjelaskan semuanya kepada mereka cukup lama, mereka akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Adikku yang malang, jika mereka datang lebih awal, dia mungkin bisa diselamatkan. Di samping Zhang Jingfeng, Zheng Ke, yang memegang laporan otopsi, berkata, tidak. Itu tidak mungkin. Siapapun pembunuhnya, dia menghitung waktunya dengan tepat. Menurut laporan kami, adikmu hanya bisa bertahan hidup selama 20 menit setelah disayat. Zheng Ke lalu mengangkat teleponnya dan berkata, dilihat dari noda darah yang sudah kering di foto,
Zhang Jingru sudah terluka cukup lama sebelum foto itu diambil. Jadi, apapun yang terjadi, dia tidak mungkin bisa diselamatkan. Aku tahu apa yang kau lakukan. Kau mengada-ada saja untuk menghindari tanggung jawab. Zhang Jingfeng menjawab dengan nada meremehkan. Bagaimanapun juga, aku tidak akan berdebat denganmu tentang ini sekarang, karena meskipun polisi datang lebih awal dariku, pintu depan masih terkunci. Kami harus menghancurkan kusen pintu dengan kapak sebelum akhirnya bisa masuk. Butuh waktu lama bagi kami. Apakah kamu ingat apakah pintunya terkunci? Tanya Zhao Yu. Tentu saja aku ingat. Wajah Zhang Jingfeng menunjukkan kemarahan yang besar. Aku sudah mengatakannya lebih dari 800 kali, dan semua polisi di tempat kejadian dapat membuktikannya. Pintu depan rumah adikku hanya bisa dikunci dari dalam. Zhang Jingfeng menggertakkan giginya dan berkata, jadi, berdasarkan proses eliminasi, pembunuhnya pasti Han Kuan. Novel B. Jen.com. Baru pada saat itulah Zhao Yu mengerti mengapa polisi begitu yakin bahwa Han Kuan telah membunuh istrinya. Ternyata ini adalah pembunuhan di ruang terkunci. Zhang Jingfeng, kata Zhao Yu, Han Kuan tidak punya motif untuk membunuh adikmu. Lagi pula, mereka menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia. Apakah mereka punya konflik yang tidak kita ketahui? Zhang Jingfeng berdiri dengan bersemangat dan memarahi Zhao Yu, apakah ada yang salah dengan otakmu? Mengapa kamu perlu motif untuk hal gila seperti ini? Lihat saja buktinya. Bukankah buktinya cukup jelas? Ketika kami masuk, Han Kuan memegang pisau sungguhan di tangannya. Jika dia tidak membunuh adikku, siapa lagi yang bisa melakukannya? Zhang Jingfeng kemudian memutar matanya dan menuntut untuk tahu. Apakah menurutmu adikku bunuh diri? Sungguh lelucon. Zhang Jingfeng tertawa seperti orang gila, lalu menambahkan, meskipun aku harus mengakui bahwa aku membenci kakak iparku yang botak, aku tidak akan menyangkal bahwa dia dan adikku benar-benar saling mencintai. Mereka telah menikah selama bertahun-tahun, tetapi mereka masih berjalan-jalan bersama setiap hari, meskipun begitu. Lalu, bagaimana dengan anak-anak? Zhao Yu mengambil kesempatan itu untuk mengajukan pertanyaan kunci, karena mereka tidak memiliki anak, apakah ada konflik mengenai hal itu? Zhang Jingfeng segera menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, itu bukan salah adikku. Mereka sudah berkali-kali mendatangi dokter untuk membicarakan hal ini, dan setiap kali, dokter menemukan bahwa itu adalah masalah Han Kuan, bukan adikku. Namun, meskipun mengetahui hal ini, adikku tidak pernah mengeluh tentangnya. Dia bahagia dengannya dan apa yang mereka miliki. Satu sama lain. Tanpa diduga, saat dia berbicara tentang hal ini, Zhang Jingfeng tiba-tiba berteriak, kakakku mengatakan kepadaku beberapa kali bahwa dia berharap aku dapat segera menikah dan memiliki anak, sehingga mereka dapat membantuku membesarkan mereka. Namun, Han Kuan tidak tahu bahwa dia merasakan hal ini. Dia terisak-isak sekarang, sambil berusaha berbicara di tengah air matanya. Adikku yang malang sangat menyayanginya, tetapi pada akhirnya, dia dibunuh oleh bajingan itu asteris. Orang tuaku meninggal lebih awal, jadi pada dasarnya dialah yang membesarkanku. Dan, bagaimana aku membalasnya? Aku tidak melindungi adikku. Dan, lihat apa yang terjadi padanya. Bab 827. Setelah Zhang Jingfeng meninggalkan kantor, Zheng Ke menghela napas berat dan berkata kepada Zhao Yu, Ketua tim, saya sekarang mengerti mengapa Anda menganggap kasus Han Kuan lebih sulit daripada kasus pembunuhan berantai. Sangat sulit untuk menemukan kemungkinan lain di tempat kejadian perkara seperti ini. Zheng Ke mengerutkan kening. Jika ini pembunuhan di kamar terkunci, secara teori, hanya ada dua kemungkinan pembunuh. Satu adalah Zhang Jingru, dan yang lainnya adalah Han Kuan. Namun, keduanya tampaknya tidak masuk akal. Han Kuan tidak punya alasan untuk membunuh istrinya, dan Zhang Jingru tidak punya alasan untuk bunuh diri. Bukankah ini jalan buntu? Zhao Yu berpikir sejenak, lalu menjawab, saya harap tidak. Tapi, kondisi pintu terkunci ini sangat penting, jadi mari kita pergi ke tempat kejadian perkara besok pagi dan memeriksanya. Zheng Ke telah merakit peralatannya sekarang, dan sambil meneliti dokumen di layar komputer, dia berkata, baiklah. Selain itu,
Saya baru saja memeriksa catatan medis Han Kuan. Ternyata dia memang pergi ke dokter beberapa kali mengenai ketidaksuburannya. Saya akan mengirim seseorang ke sana nanti untuk menyelidiki hal ini lebih lanjut. Bagus. Dan saat kau melakukannya, lihatlah juga catatan medis Zhang Jingru, kata Zhao Yu. Ia kemudian memikirkan sesuatu dan bertanya kepada Zheng Ke, "Hei, apakah kau tahu apakah Zhang Jingru memiliki masalah mental?" "Saya akan memeriksanya, tetapi saya tidak yakin dia melakukannya," kata Zheng Ke. Lagi pula, Zhang Jingru adalah petugas kredit di sebuah bank, dan kebanyakan orang dengan pekerjaan itu biasanya tidak memiliki masalah dengan kesehatan mental mereka. Lagi pula, saudaranya benar. Jika dia ingin bunuh diri, mengapa dia repot-repot menjebak suaminya? Pada saat ini, Zhao Yu mulai bernapas dengan berat. Sebelumnya, dia telah bertanya kepada Zhang Jingfeng apakah Zhang Jingru dan Han Kuan memiliki hubungan asmara atau memiliki teman dekat dari lawan jenis. Zhang Jingfeng telah menyangkal keberadaan kedua keadaan itu dengan cukup yakin, mengatakan bahwa Han Kuan dan istrinya telah menikah selama 10 tahun, dan tidak pernah ada gosip yang berhubungan dengan hal-hal semacam itu. Dalam kata-kata Zhang Jingfeng, Han Kuan adalah pria yang membosankan, yang tidak merokok, minum, bermain kartu, Bahkan, ia mengatakan bahwa ia biasanya hanya tinggal di rumah, di kamarnya, dan menulis. Jadi, orang seperti itu tampaknya sangat tidak mungkin melakukan hubungan gelap. Selain itu, meskipun Zhang Jingru lebih banyak berinteraksi sosial dengan orang lain, dia berperilaku baik dan tidak tercela. Oleh karena itu, tidak ada rumor atau keraguan tentangnya. Saat melihat informasi di papan tulis, Zhao Yu merasa kasus ini sangat aneh. Dia penasaran untuk mengungkap seluruh kebenarannya. Kemudian, ketika mereka bertemu dengan polisi kriminal yang berada di tempat kejadian perkara, Zhao Yu dan Zheng Ke bertanya kepada mereka tentang rincian yang mereka temukan saat pertama kali tiba di sana. Cerita polisi tersebut menguatkan apa yang dikatakan Zhang Jingfeng. Sekarang Zhao Yu sudah memiliki gambaran yang jelas tentang tempat kejadian perkara. Ia telah meminta semua jenis bukti, termasuk laporan otopsi terperinci dan telepon genggam milik Zhang Jingfeng, Zhang Jingru, dan Han Kuan yang dikirimkan kepada mereka. Baru pada saat itulah Zhao Yu akhirnya dapat melihat foto pergelangan tangan yang diiris. Departemen forensik telah mengonfirmasi bahwa itu adalah lengan Zhang Jingru, dan juga mengonfirmasi bahwa foto itu memang diambil dan dikirim dari ponsel Zhang Jingru. Mereka juga melihat bahwa ada beberapa panggilan tak terjawab di ponsel Han Kuan dan istrinya, mengonfirmasi bahwa Zhang Jingfeng memang menelepon mereka setelah melihat foto itu. Saat Zhao Yu menyerahkan ketiga ponsel itu kepada Zheng Ke, dia memerintahkannya, periksa ponsel mereka dengan saksama sekali lagi. Periksa kontak mereka dan interaksi WeChat terbaru untuk melihat apakah ada orang lain yang harus kita periksa. Tepat saat Zheng Ke mengambil ponsel, pintu kantor didorong terbuka dan Cui Lizu datang. Dia tampak sangat tidak senang. Dia mulai mengeluh kepada Zhao Yu begitu dia memasuki pintu. "Ketua tim, pacarmu tidak mungkin. Dia sangat keras padaku, memintaku melakukan banyak hal." Dia kemudian duduk di bangku di depan papan tulis dan berkata, "Saya tidak tahan lagi mendengar dia membentak saya. Anda harus mengizinkan saya kembali dan bekerja dengan Anda." Zhao Yu secara alami selalu berpihak pada Miao Ying, jadi dia langsung mengerutkan kening dan mulai memarahinya. "Omong kosong. Lizu, kamu adalah anggota tim terbaru, jadi kamu harus mematuhi perintah. Sekarang, kembali bekerja. Kalau tidak, kau akan menceritakan padanya tentang bagaimana kau menanggalkan pakaianku di Jimping." Cui Lizu memotong ucapannya dan berbicara dengan nada menantang dan agak mengancam. Dia lalu menambahkan, "Kamu telah melihat tubuhku dengan jelas. Jangan kira aku lupa." Mendengar ini, Zheng Ke hampir terjatuh dari kursinya ke tanah. "Kau," Zhao Yu memarahinya dengan marah, "beraninya kau mengancam atasanmu. Apa yang salah denganmu? Apa kau belajar trik bajingan itu dariku? Sudah berapa kali aku bilang padamu bahwa aku sudah mengubah kebiasaanku sekarang. Kita berdua harus menjadi orang yang jujur mulai sekarang. Apa kau tidak mengerti?" Cui Lizu dengan ringan menunjuk bibirnya dengan jarinya sambil mengingat, "Aku ingat. Kita tidur di kamar yang hanya memiliki satu tempat tidur,
dan kita mandi bersama di hotel. Kau tampaknya telah menyentuhku di sini lebih dari sekali. Melihat Cui Lizu menunjuk ke dadanya sekarang, Zheng terkejut sekali lagi. Zhao Yu menjadi semakin marah saat dia berteriak pada Cui Lizu, cukup. Baiklah, kau menang. Kau bisa tinggal dan bekerja denganku untuk sementara waktu. Aku harus mengajarimu cara melakukan pekerjaanmu dengan benar. Cui Lizu tersenyum lebar. Ia kemudian menoleh ke papan tulis dan menunjuk ke sebuah informasi tertentu dan bertanya, Ketua tim, apa maksudnya ini? Ruangan terkunci. Karena Zhao Yu masih marah padanya, dia enggan menjawab. Jadi, Zhang Ke malah menjelaskan, oh. Itu berarti kami tahu bahwa pintu depan hanya bisa dikunci dari dalam. Oleh karena itu, kami menggambarkan kasus Han Kuan sebagai pembunuhan di ruang terkunci. Oh, jadi, kau tidak ragu bahwa Han Kuan memang pembunuhnya. Lalu, mengapa dia masih bersikeras bahwa dia tidak bersalah? Tanya Cui Lizu, sambil melihat papan tulis dengan saksama. Dia lalu bertanya, juga, di pintu depan ini, apakah ada cermin? Mengapa kamu menanyakan hal aneh seperti itu? Zhao Yu bingung dengan pertanyaannya yang tampak acak. Ya, ada. Zheng Ke bergegas menyerahkan dokumen kepada Cui Lizu, yang kebetulan berisi foto pintu, yang diambil oleh polisi pada hari pertama mereka di tempat kejadian perkara. Cui Lizu mengamatinya dengan saksama dan berkata, baiklah, aku tahu cara membuka kunci pintu melalui cermin. Jadi, si pembunuh mungkin juga mengunci pintu dari dalam melalui cermin. Setelah melakukannya, ia hanya perlu meletakkan cermin itu kembali ke posisi semula, sehingga tidak meninggalkan jejak apapun saat ia masuk atau keluar. Zhao Yu terkejut dengan berita ini, dan bertanya, jadi, Anda mengatakan bahwa skenario ruangan terkunci itu bisa jadi merupakan TKP yang dimanipulasi. Ya, sesederhana itu. Cui Lizu tertawa. Bawa aku ke tempat kejadian perkara. Jika seseorang merusak cermin, aku akan langsung tahu. Selain itu, jendela atap, pipa, dan bahkan jendela dapat dirusak dengan cara yang sama, jadi semua detail ini harus diselidiki juga. Hebat. Zheng Ke menyeka keringat dingin di dahinya, lalu menatap Zhao Yu, melihat bahwa Zhao Yu juga menyeka keringat di dahinya. Seperti yang kukatakan, lebih baik aku berada di kelompokmu, ketua tim. Cui Lizu tersenyum lega. Lagi pula, Miao Ying itu galak, dan dia mungkin bisa menyakitiku. Bab 828. Lizu, maksudku, bagaimana perkembangan kasus Miao Ying? Saat Zhao Yu merenungkan kasusnya, dia tidak lupa bertanya tentang perkembangan tim lainnya. Mayat terbaru sudah benar-benar membusuk. Kata Cui Lizu. Meskipun ada orang yang tinggal di lantai atas dan bawah, mayatnya tidak ditemukan setidaknya selama sebulan. Itu benar-benar tidak masuk akal. Oh, apakah kamu berbicara tentang tubuh yang tersengat listrik? Zhao Yu bertanya untuk memastikan. Cui Lizu mengangguk. Dilihat dari cara dia melakukan kejahatan, saya rasa pembunuhnya jelas bukan seorang profesional. Pembunuhnya menyebabkan korban kehilangan kesadaran, lalu menarik tangan korban ke pintu listrik dengan tangannya sendiri, sambil mengenakan sesuatu yang terisolasi, untuk memanipulasi tempat kejadian agar tampak seperti korban meninggal karena menyentuh pintu listrik. Dia menggelengkan kepalanya, namun, dia tidak menyangka bahwa sakelar udara itu memiliki detektor, dan karena sengatan listrik, sakelar udara itu mati secara otomatis. Cui Lizu kemudian berkata, yang lebih tidak masuk akal adalah sengatan listrik tersebut membangunkan korban, kemudian keduanya berkelahi, yang mengakibatkan korban terluka di kepala dan pakaiannya robek. Dia berhenti sejenak untuk mengambil napas, lalu melanjutkan, karena pembunuhnya tampaknya petarung yang lebih baik, dia menjatuhkan korban dengan pukulan atau membuatnya pingsan lagi dengan metode lain yang tidak diketahui. Kali ini, pembunuhnya belajar dari kesalahannya, jadi dia menyambungkan kabel di sekitar sakelar udara, yang akhirnya memungkinkannya untuk menyetrum korban dengan sukses. Cui Lizu kemudian menambahkan, namun, dengan cara ini, rencana bunuh diri si pembunuh yang sudah direncanakan dengan matang menjadi kacau. Ini karena dia meninggalkan jejak DNA di sakelar udara, soket, di seluruh ruangan, dan bahkan di mayat, yang semuanya bertentangan dengan kemungkinan bunuh diri. NOVEL B. In.com
Lalu, bagaimana dengan identitas korbannya? Tanya Zhao Yu. Saya hanya ingat bahwa nama keluarganya adalah Sun, dan dia adalah seorang peternak babi, kata Cui Lisu. Ia kemudian menambahkan, selain itu, ia tidak punya banyak teman, karena ia sering berjudi dan memiliki catatan kriminal. Ia tidak punya banyak saudara, yang menjelaskan mengapa tidak ada yang melaporkan ia hilang. Kami baru dapat mengidentifikasinya setelah melakukan perbandingan sidik jari. Cui Lisu kemudian berkata, dan, anehnya, rumah tempat dia meninggal itu tidak ada hubungannya dengan dia. Pemiliknya adalah seorang mekanik mobil, yang sudah lama tidak tinggal di kota emas. Itulah sebabnya pemilik ingin menjual rumah itu. Siapa yang tahu bahwa ketika penjual membawa pembeli untuk melihat rumah itu, mereka akan menemukan mayat. Jika rumah itu tidak ada hubungannya dengan korban, Zhao Yu mulai bertanya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Cui Lisu memotongnya, itu mungkin ada hubungannya dengan si pembunuh. Kamu baru saja mengatakan hal yang sama persis seperti yang dikatakan Nona Miao, dan bahkan dengan nada yang sama seperti yang dia gunakan. Kamu bisa tenang, dia sudah mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Jadi, bagaimana dengan korban lainnya? Tanya Zhao Yu. Apakah mereka saling terkait? Cui Lisu berkata, ini hampir sama persis dengan alur cerita buku itu. Nona Miao akan segera datang ke sini untuk mengatur semua informasi, jadi sebaiknya Anda menyiapkan beberapa papan tulis untuk digunakannya juga. Lalu, apa lagi yang kau ketahui? Katakan padaku, kata Zhao Yu. Mungkin kedua kasus ini saling terkait. Baiklah, Cui Lisu berpikir sejenak, lalu berkata, saat ini, semua informasi tentang keempat korban telah disortir. Kecuali wanita yang digantung, semua korban lainnya adalah laki-laki. Mengenai apakah mereka memiliki hubungan satu sama lain, Nona Miao sedang menyelidikinya saat kita berbicara. Cui Lisu kemudian berkata, urutan kematian mereka sama dengan alur cerita dalam novel Han Kuan. Meskipun jarak waktu antara pembunuhan tidak ditentukan, jaraknya sekitar 1,5 bulan, yang juga mirip dengan buku. Dia menarik napas, lalu melanjutkan, kabar buruknya adalah, kecuali yang tersengat listrik, semua jenazah orang lainnya dikremasi. Dan karena berbagai alasan, keluarga mereka tidak bersikeras untuk melakukan penyelidikan lanjutan. Jadi, tidak ada otopsi, dan ketiganya diklasifikasikan sebagai bunuh diri. Zheng Ke kemudian berkata, Han Kuan berkata bahwa pembunuh dalam novelnya adalah ayah dari seorang gadis yang bunuh diri karena diganggu di kampus. Apakah pembunuh yang sebenarnya akan mengalami hal yang sama? Nona Miao sudah memikirkan pertanyaan ini. Kata Cui Lisu. Meskipun tingkat bunuh diri di kota emas cukup tinggi, tidak umum bagi mahasiswa untuk bunuh diri di kampus. Bagaimanapun, dia sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki sudut pandang ini, dan dia juga ingin Zheng Ke mencarinya di sistem. Baiklah, itu tidak akan sulit. Zheng Ke segera duduk di depan komputer dan bersiap untuk memulai pencarian. Pada saat itu, ponsel Zhao Yu berdering. Itu adalah Miao Ying. Zhao Yu, aku akan segera menuju ke TKP. Kata Miao Ying bersemangat. Dalam kasus sengatan listrik ini, pembunuhnya meninggalkan banyak petunjuk, jadi aku harus segera ke TKP secepatnya. Zhao Yu peduli padanya, jadi dia berkata, kamu tidak perlu terburu-buru seperti itu. Itu bukan masalah besar. Aku akan tetap membiarkanmu mengambil semua kejayaan itu. Aku tidak butuh belas kasihanmu, karena aku bisa mengalahkanmu dengan adil dalam kompetisi kecil ini. Miao Ying membalas, menolak untuk menerima belas kasihannya. Dan selagi aku memikirkannya, silakan ambil kembali gadis muda itu. Dia sama seperti dirimu di masa-masa awal. Aku tidak bisa memiliki anggota yang tidak patuh seperti itu di timku. Dia milikmu. Haha. Zhao Yu menghela napas, lalu berkata, baiklah. Ingat saja untuk mengenakan banyak lapis pakaian, agar tidak masuk angin. Jika terjadi sesuatu yang salah, segera beritahu aku. Aku menduga mungkin ada hubungan yang lebih dalam antara kedua kasus ini. Baiklah, teriak Miao Ying ke gagang telepon sebelum menutup telepon. Aku bisa mendengarnya dari tempatku berdiri. Kata Cui Lisu dengan nada provokatif. Dia bahkan menyalahkanmu atas perilakuku.
Wanita ini tidak mungkin. Pendengaranmu bagus. Zhao Yu melemparkan berkas-berkas di tangannya ke arah Cui Lizu sambil berkata, aku katakan kepadamu sekarang juga, jika kamu tidak berperilaku baik mulai sekarang, aku akan mengirimmu kembali ke penjara selamanya. Bos, tidak, oke, tapi aku hanya akan mendengarkanmu. Cui Lizu menyingsingkan lengan bajunya, mengambil berkas-berkas yang berserakan, dan berkata, untuk kasusnya, tenang saja. Besok, setelah aku memeriksa TKP, aku akan berkeliling untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan berita dari mahasiswa lain di kampus. Lagi pula, aku dulu mahasiswa di sana, jadi aku akan menjadi mata-mata yang sempurna untuk mencari tahu rahasia apapun. Melihat Cui Lizu telah bersikap baik dalam bekerja, Zhao Yu pun menjadi tenang dan berkata, itu bukan ide yang buruk. Ingat, aku telah memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal pada diriku yang dulu, jadi kamu juga harus melakukan hal yang sama. Kita harus jujur mulai sekarang. Bab 829. Di sebuah restoran pangsit dekat kantor polisi Kota Emas, Zhao Yu, Zheng Ke, Cui Lizu dan Direktur Logistik, Direktur Ba, sedang duduk mengelilingi sebuah meja kecil dan menunggu untuk dilayani. Sementara itu, Miao Ying telah membawa Wu Xiumin dan Ran Tao ke tempat kejadian perkara untuk menyelidiki. Saat Direktur Ba melihat orang-orang di sekitar meja, dia berkata dengan sedikit malu, saya minta maaf tentang restoran itu, para petugas. Besok, begitu kepala kami kembali, kami akan membawa Anda ke restoran terbaik untuk menyambut Anda dengan baik. Oh, tempat ini bagus. Pangsitnya cukup enak untuk kita. Zhao Yu melambaikan tangannya dan berkata, Direktur Ba, Anda harus memberitahu atasan Anda bahwa bersikap berlebihan itu tidak perlu. Kita semua adalah orang jujur. Tanpa diduga, sebelum Zhao Yu sempat menyelesaikan kata-katanya, ponselnya dan ponsel Direktur Ba berdering bersamaan. Namun, pesan yang diterima kedua pria itu sangat berbeda. Zhao Yu menerima pesan dari banknya, sementara Direktur Ba menerima pesan pribadi. Setelah melihat pesannya, Direktur Ba tersenyum sebelum dengan gembira mengumumkan kepada yang lain, oh, Kapten Polisi Kriminal kita baru saja melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat. Haha, kenapa kamu begitu senang? Lagi pula, itu bukan anakmu. Canda Cui Lizu. Ketika Direktur Ba mendengar kata-kata Cui Lizu, dia menggaruk kepalanya dan bergegas menjelaskan, hanya saja kapten kita berusia 41 tahun ini. Jadi, tidak mudah baginya di usia itu. Saya ikut senang untuknya. Semua orang di meja itu tertawa kecil mendengar candaan mereka. Kemudian, Cui Lizu bertanya dengan rasa ingin tahu, Bos, apakah Anda punya berita? Oh, hanya saja semua bonus untuk kasus pencurian permata dan kasus mayat wanita tanpa kepala telah dibayarkan. Zhao Yu menggoyangkan ponselnya di depannya sambil berkata, lihat itu. Tetaplah bersamaku dan kamu tidak akan pernah kekurangan uang. Zhao Yu tidak berbohong, karena pesan yang baru saja diterimanya di ponselnya mengonfirmasi apa yang baru saja dikatakannya. Secara spesifik, bonus untuk memecahkan kasus pencurian permata adalah 60.000 RMB, dan bonus untuk kasus mayat wanita tanpa kepala adalah 280.000 RMB yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, uang itu bukan milik Zhao Yu sendiri, tetapi milik seluruh kelompok investigasi khusus untuk dibagi sesuai kebijaksanaan mereka. Protokol menetapkan bahwa Zhao Yu harus membagikan bonus kepada anggota timnya sesuai dengan kontribusi mereka. Karena dia adalah pemimpinnya, tentu saja dia akan ditawari bagian terbesar, yaitu hampir setengahnya. Namun, karena Zhao Yu tidak terlalu peduli dengan uang, dia telah memutuskan untuk membagi bonus secara merata, sehingga melanggar protokol tradisional. Itulah sebabnya dia sangat gembira saat melihat jumlah bonusnya. Mendengar tentang bonus itu, Cui Lizu cemberut. Tidak adil, aku juga memberikan kontribusi dalam kedua kasus itu. Jadi, kenapa aku tidak mendapatkan sebagian dari bonus itu? Dasar bodoh. Apa kau tidak tahu kalau uang selalu dialokasikan oleh ketua tim? Zhao Yu tertawa sambil berkata, meskipun kau tidak berada di timku saat itu, kau pasti akan diberi bagian jika kau memberikan kontribusi. Tapi, berapa banyak yang akan kau dapatkan?
Cui Lizu bahkan tidak membiarkan Zhao Yu menyelesaikan ucapannya sebelum dia segera mulai memijat lehernya dan berkata, "Bos, sejak pertama kali aku melihatmu, aku tahu bahwa kamu adalah seorang pria jujur, pria berprinsip, dan pria berkelas dengan selera tinggi." Merasa muak dengan sanjungan Zhao Yu yang tak tahu malu dalam upaya mendapatkan lebih banyak bagian dari bonus, Zheng Ke dan Direktur Ba menggelengkan kepala dan mendesah. Untungnya, Cui Lizu tidak menyanjung Zhao Yu lebih lama lagi, karena pangsit kukus segera tiba di meja. Saat itu, sudah hampir pukul 8 malam, dan mereka semua sangat lapar. Jadi, mereka segera mengambil sumpit dan mulai makan. "Silakan minum sebanyak yang Anda mau." Direktur Ba tertawa dan berkata, "Malam ini saya yang bayar. Anda ingin saya pesan minuman?" Di sini mereka menyediakan minuman keras. Anda akan merasa hangat setelah minum. Mendengar ini, Zhao Yu menjentikkan jarinya dan berkata, "Bagus. 2 tembakan untukku, tolong. Aku ingin menguji kekuatan roh-roh ini sendiri." Direktur Ba berdiri dengan cepat dan berjalan ke arah pelayan untuk memesan minuman untuk Zhao Yu. Zheng Ke menggunakan kesempatan ini untuk bertanya kepada Zhao Yu, "Bos, mengenai kasus Han Kuan, apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" Novel B.in.com. Zhao Yu tertawa percaya diri. "Aku berjanji pada Miao Ying bahwa aku akan membiarkannya merasakan kemenangan kali ini. Jadi, jika aku membuat kemajuan terlalu banyak, dia tidak akan senang karenanya. Lagi pula, Han Kuan sudah menunggu selama 3 bulan, jadi tentu saja dia tidak akan peduli untuk menunggu sedikit lebih lama lagi." Setelah selesai berbicara, Zhao Yu mengambil pangsit dan melemparkannya ke mulutnya. "Bos, saya sudah membaca hampir semua berkas terkait, dan saya menemukan bahwa polisi setempat benar-benar melakukan pekerjaan yang baik dalam mengumpulkan data dan bukti," kata Zheng Ke, jelas sedikit khawatir. "Selama 3 bulan terakhir, mereka telah berbicara dengan semua kerabat dan teman Han Kuan dan istrinya. Mereka telah menyelidiki semua kemungkinan, hanya untuk memastikan bahwa keduanya tidak pernah memiliki konflik dengan siapapun. Jadi, polisi benar-benar tidak dapat menemukan petunjuk konkret. Ya, tampaknya kasus ini sangat sulit." Cui Lizu mengangguk dan setuju. Zheng Ke menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Aku benar-benar tidak dapat menemukan motif apapun yang dimiliki istri atau suami itu. Untuk bunuh diri atau pembunuhan." Pada saat ini, Direktur Ba kembali dan berkata, "Mereka harus membuka sebotol anggur baru, jadi akan tiba dalam beberapa saat." Zheng Ke kemudian melanjutkan, "Menurut pendapatku, Han Kun bukanlah seorang pembunuh. Lagi pula, ia juga memiliki pil tidur di dalam tubuhnya. Jadi, TKP kemungkinan besar dirancang dan dimanipulasi oleh orang lain." "Pendapatmu benar sekali," teriak Direktur Ba dengan penuh semangat. Karena dia sangat memahami kasus tersebut, ketika mendengar apa yang dikatakan Zheng Ke, dia langsung menjelaskan, "Karena peralatan medis kita terbatas, kita tidak dapat mengetahui secara pasti berapa lama Han Kuan tidak sadarkan diri. Namun, terlepas dari itu, tidak mungkin dia membunuh istrinya dan kemudian meminum pil tidur." Zhao Yu mengangguk, "Benar. Bagaimanapun, bukti akan memberitahu kita kebenarannya. Sekarang, kita perlu memilah semua detailnya untuk melihat apakah polisi mengabaikan sesuatu." Tepat saat Zhao Yu selesai berbicara, sistem memberitahunya bahwa petualangan sampingan hari ini telah berakhir. Dia tidak dapat mempercayainya. Tidak mungkin. Masih terlalu pagi. Karena petualangan sampingan itu berakhir jauh lebih awal dari biasanya, Zhao Yu langsung merasa ada yang tidak beres. Jadi, ketika dia melihat antarmuka sistem, dia tidak terkejut melihat bahwa skor penyelesaiannya hanya 116%, dan dia hanya menerima 1 alat pengatur tulang tak terlihat. Mengenai poin petualangan sampingannya hari itu, karena masalah tiket palsu, yang terjadi di kereta hijau, Zhao Yu hanya mendapat 20 poin. Dilihat dari hasil yang kurang memuaskan ini, dapat dikatakan bahwa petualangan sampingannya tidak berjalan semulus yang diharapkannya. Terlebih lagi, karena heksagram gen, Zhao Yu merasa bahwa pemahamannya tentang kasus ini memiliki beberapa celah. Oleh karena itu, ia memutuskan bahwa ia telah menyimpang dari jalur penyelidikan yang benar, atau ia telah mengabaikan sesuatu yang sangat penting.
Bab 830. Setelah makan malam, Zhao Yu dan dua orang lainnya kembali ke kantor sementara mereka untuk meninjau rincian kasus Han Kuan. Han Kuan dan Zhang Yu diperkenalkan oleh teman-teman. Pasangan itu langsung cocok begitu mereka bertemu, jadi mereka menikah bahkan sebelum mereka bersama selama 3 bulan. Han Kuan adalah seorang penulis profesional, yang menulis dari rumah setiap hari. Zhang Jingru dulunya bekerja di kantor pos, tetapi kemudian bekerja di bank. Ia menjadi petugas kredit dan baru-baru ini dipromosikan ke posisi wakil manajer di departemen kredit. Han Kuan tidak memiliki penghasilan tetap, dan meskipun ia tidak terlalu terkenal, ia memiliki royalti yang terus mengalir dari hasil karyanya sebelumnya. Sedangkan Zhang Jingru, meskipun gajinya tidak tinggi, namun cukup. Dengan demikian, pasangan itu dapat hidup dengan baik dan nyaman bersama. Kesaksian dari kerabat dan teman pasangan itu semuanya sesuai dengan kesaksian Zhang Jingfeng. Menurut mereka semua, Han Kuan pendiam, sementara Zhang Jingru lebih terbuka. Mereka saling melengkapi dan rukun. Meskipun mereka tidak memiliki anak, mereka selalu mesra satu sama lain dan tidak ada yang mendengar tentang skandal apapun terkait pernikahan mereka. Mereka pada dasarnya adalah contoh pasangan suami istri yang sempurna di mata kebanyakan orang. Mengenai hubungan dekat yang mungkin dimiliki pasangan itu, Han Kuan tidak memiliki teman dekat kecuali beberapa teman sekelas lamanya di sekolah dan segelintir editor dari beberapa penerbit. Mengenai Zhang Jingru, meskipun dia mengenal banyak orang, dia hanya sesekali bertemu dengan beberapa rekan kerjanya. Jadi, dari sudut pandang manapun kita melihat kasus ini tidak tampak seperti pembunuhan dan juga tidak tampak seperti bunuh diri. Selama penyelidikannya sejauh ini, Zheng Ke juga telah mengatur semua riwayat obrolan dan WeChat yang diperolehnya dari perangkat seluler Han Kuan dan Zhang Jingru. Meskipun tim telah membaca semuanya beberapa kali, mereka masih belum menemukan sesuatu yang aneh. Ketiganya bekerja keras hingga larut malam. Ketika mereka begitu lelah hingga hampir tidak bisa mengangkat kepala, Zhao Yu membiarkan Zheng Ke dan Cui Lizu kembali ke hotel untuk beristirahat. Namun, seperti biasa, dia tetap di sana, merenungkan kasus itu untuk waktu yang lama sambil mondar-mandir di depan papan tulis. Ketika Zhao Yu akhirnya sampai pada titik di mana ia tidak dapat berpikir jernih, ia mematikan lampu dan pergi ke ruang samping kecil di kantor untuk beristirahat. Karena Zhao Yu sangat lelah, ia langsung tertidur. Tanpa menyadari berapa lama ia tertidur, Zhao Yu tiba-tiba terbangun oleh suara dari luar. Saat ia membuka matanya yang mengantuk, ia melirik ke arah pintu yang setengah terbuka dan melihat seseorang menyalakan lampu di kantor. Dia melihat jam tangannya dan melihat bahwa saat itu pukul 3 pagi, yang berarti hanya ada satu orang yang bekerja di sana pada jam yang tidak wajar seperti ini. Miao Ying. Jadi, Zhao Yu segera mengenakan pakaiannya dan pergi untuk memeriksanya. Begitu dia membuka pintu, dia melihat Miao Ying. Dia mengenakan setelan jas hitam dan sedang mengambil air panas dari mesin cuci. Mendengar suara, dia segera berbalik. Ketika dia melihat bahwa hanya Zhao Yu yang ada di sana, dia langsung merasa lega. Bagaimanapun, dia datang ke kantor sendirian, jadi dia tidak bisa terlalu berhati-hati. Wah, Meong, kenapa kamu tidak pergi ke hotel untuk beristirahat? Sudah sangat larut. Ketika Zhao Yu melihat dewinya, dia segera menghampirinya. Melihat Miao Ying menggigil, dia meraih tangannya yang hampir membeku dan berkata dengan khawatir, kamu kedinginan. Kemudian, Zhao Yu memeluk Miao Ying erat-erat, mencoba menghangatkannya, Om. Aku baik-baik saja, kata Miao Ying sambil meneguk air hangat dan menempelkan pipinya yang dingin di leher Zhao Yu. Zhao Yu sama sekali tidak menyangka hal ini. Meskipun pipinya terasa dingin, Zhao Yu tidak menjauh darinya. Sebaliknya, ia melepaskan jaket Miao Ying dan memeluknya lebih erat. Dia lalu berkata, itu lebih baik. Lihat, sekarang jauh lebih hangat. Zhao Yu kemudian menarik Miao Ying ke dalam ruangan kecil yang hangat, di mana ia mengusap tangannya sambil bertanya, bagaimana kasusnya? Apakah kau pikir kau akan mengalahkanku kali ini? Ah! Kenapa kau harus membahasnya? Akhirnya merasa hangat, Miao Ying meringkuk dalam pelukan Zhao Yu. Dia kemudian berkata, ini benar-benar kacau.
Sistem pemantauannya rusak dan tidak berguna. Dan coba tebak apa yang dikatakan kepala Zeng. Dia mengatakan cuaca terlalu dingin, jadi kameranya membeku. Ini pertama kalinya saya mendengar hal seperti itu. Miao Ying mengerutkan kening sambil melanjutkan, lagi pula, tugas mereka bahkan tidak dibagi dengan jelas. Hari ini, saya melihat polisi kriminal, polisi sipil, polisi lalu lintas, dan bahkan beberapa orang dari tim keamanan, tetapi tidak ada orang forensik. Mereka tidak tahu bagaimana melindungi tempat kejadian atau apa yang harus dilakukan dengan rekaman kamera keamanan. Mereka bahkan tidak memiliki pengetahuan dasar tentang cara melakukan investigasi yang tepat. Dia jelas kesal dan bersikeras, aku jadi gila. Kalau kasusnya terjadi di Kinsan, pasti tidak akan seperti ini. Miao Ying menghentakkan kakinya, lalu terus mengeluh, aku sudah meminta mereka mencari laporan terperinci tentang bunuh diri yang terjadi di kampus di Golden City beberapa waktu lalu, tetapi aku masih belum mendapatkannya. Tidak ada alasan untuk itu. Meong, Zhao Yu menasihati, jangan terlalu cemas tentang segalanya. Ingat terakhir kali, di Kuliang, kita menghadapi masalah yang sama persis, tetapi kita tetap memecahkan kasusnya pada akhirnya. Miao Ying mendesah pelan. Ya, aku hanya berpikir akan lebih profesional begitu aku mulai bekerja di kelompok investigasi khusus daripada berurusan dengan polisi kriminal di Kinsan. Sekarang, tampaknya aku salah besar, karena orang-orang ini jauh lebih buruk daripada rekan-rekanku dari cabang Rongyang. Zhao Yu berusaha membujuknya, sebenarnya. Apa yang baru saja kamu gambarkan itu cukup normal. Ketika aku pertama kali bergabung dengan kelompok investigasi khusus, aku sama kacau seperti yang kamu rasakan saat ini. Ia tersenyum, lalu melanjutkan, saya merasa seperti ini bukan hanya karena lingkungan yang asing, rekan setim yang asing, dan kasus-kasus aneh, tetapi juga karena saya baru saja menjadi seorang pemimpin tim. Dia menggelengkan kepalanya sambil mengingat, dulu, ketika saya menangani kasus pembunuhan tergesa-gesa, saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Faktanya, Ran Tao dan Zeng Ke benar-benar sangat membantu. Setelah saya bekerja sama dengan mereka selama beberapa waktu dan menyadari bahwa kami semua akur, saya tahu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pada titik ini, Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk berkata kepada Miao Ying dengan penuh kasih sayang, kamu melakukannya dengan baik. Dan hei, setidaknya kamu memiliki aku. Sedangkan aku, pada awalnya, aku tidak memiliki seorang pun, bahkan tidak seorang pun untuk diajak bicara. Jangan berkata begitu, sayang. Miao Ying tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan malu, saat itu, jika aku tahu kamu dapat menyelesaikan masalah Selandia Baru, aku tidak akan sebodoh itu meninggalkanmu. Setelah dia membicarakan hal ini, mereka berciuman. Setelah berciuman, Miao Ying mengaku kepada Zhao Yu dengan lega, sayang, tentang Cui Lisu. Bukan maksudku untuk mencari kesalahannya. Hanya saja, aku mengerti. Awalnya, aku juga merasakan hal yang sama terhadapnya seperti yang kau rasakan saat ini. Zhao Yu menyentuh wajah cantik Miao Ying, lalu berkata dengan lembut, seiring berjalannya waktu, kau akan terbiasa dengannya. Dia bahkan mungkin akan tumbuh dalam dirimu. Kalau begitu, kata Miao Ying dengan sangat enggan. Dia lalu menambahkan, hanya saja. Setiap kali aku melihatnya, aku pasti teringat gadis itu. Aku juga ingat apa yang terjadi pada kita di General Ridge dan kuil Buddha Emas. Dan aku teringat panah beracun yang menembakmu. Aduh, bagaimana mungkin ada dua orang dengan penampilan yang mirip. Selain itu, pertama kali aku melihatnya adalah di tengah malam yang gelap, yang benar-benar menyeramkan. Zhao Yu berkata sambil tertawa, baiklah, Anda dapat yakin bahwa kami telah menguji dengannya, yang membuktikan bahwa orang tuanya adalah teman-teman Tao Xiang. Jadi, dia tidak ada hubungannya dengan gadis itu. Yah, mungkin aku terlalu berhasrat untuk menang dengan cepat. Miao Ying mengangguk sedikit, lalu menggenggam tangan Zhao Yu dan berkata, sayang, aku melihat kedua tempat kejadian perkara hari ini, untuk kasus sengatan listrik dan kasus mayat beku. Aku merasa bahwa metode pembunuhnya kasar dan tidak beradab, jelas tidak profesional. Karena itu, hanya masalah waktu sebelum kita menemukannya. Namun entah mengapa,
setelah aku melihat tempat kejadian perkara, aku punya firasat yang sangat aneh. Zhao Yu langsung bertanya, perasaan aneh macam apa? Aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Tapi itu memang aneh, kata Miao Ying dengan sedikit ketidakpastian. Rasanya seperti aku melihat pemandangan serupa yang pernah kulihat dalam mimpi. Zhao Yu tertawa dan berkata, tidak mungkin. Kamu sudah membaca 11 skills karya Han Kuan. Miao Ying menggelengkan kepalanya. Menurutku tidak. Zhao Yu tertawa sambil mendorong Miao Ying ke tempat tidur dengan lembut. Kemudian dia berkata dengan nada genit, begitu ya. Baiklah, mungkin kamu bisa merasakan perasaan aneh yang sama denganku terlebih dahulu.